Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahing, kelas 12 KPKP 2. Saya di sini ingin melakukan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu meresensikan film Miracle in Cell No. 7. Identitas film. Film ini diproduserin oleh Kim Min Ki dan Lee Sang Hoon, setelah disutradarai oleh Lee Hwan Kyung, yang diperankan oleh Ryu Seung Ryong sebagai Yunggu, Kal So Won sebagai Yesung kecil, dan Park Shin Ye sebagai Yesung besar. Film ini berdurasi 127 menit dan dalam Google film ini mendapatkan rating 8,3. Selain itu, film ini mendapatkan prestasi yaitu penghargaan aktor Grand Bell terbaik 2013. Sinopsis film. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Lee Yunggu yang memiliki keterbelakangan mental. Dia memiliki seorang anak yang bernama Yesung yang masih berusia 6 tahun. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Mereka berdua memiliki kebiasaan yang menarik, di mana sebelum Yunggu pergi bekerja sebagai tukang parkir, Yesung putrinya selalu menghitung 1-3, lalu sang ayah menoleh ke belakang dan berjoget di depan anaknya. Setelah itu mereka baru pergi bekerja. Konflik cerita ini dimulai ketika Yunggu bersama anaknya yang bernama Yesung ke toko yang sering mereka jumpai setiap hari 2 kali. Yesung yang sangat suka dengan film Taylor Mon ingin sekali memiliki tas kuning Taylor Mon, tapi tiba-tiba tas itu sudah ingin dibeli oleh seorang putri dari anak komisaris polisi. Yunggu yang melihatnya tiba-tiba masuk ke dalam dan berusaha berbicara bahwa tas tersebut milik anaknya yang ingin dia beli besok. Tapi sang komisaris polisi tidak mengibakannya, malah memukul Yunggu hingga jatuh dan meninggalkannya. Keesokan harinya, di mana hari Yunggu mendapatkan dari gaji, dia tiba-tiba didatangi oleh putri sang komisaris polisi. Dia memberitahu bahwa dia tahu toko lain yang menjual tas Taylor Mon yang anaknya suka. Lalu Yunggu yang mengikutinya lalu tiba-tiba anak tersebut terpleset hingga jatuh, hingga kepalanya terkena batu bata dari atas genteng dan tewas. Yunggu yang melihat kejadian tersebut ingin melakukan pertolongan pertama. Dia membuka celana anak tersebut agar peredaran darahnya lancar dan melakukan CPR untuk menolong anak tersebut. Namun hal terduga terjadi. Ada seorang nenek tua yang melihat kejadian tersebut, mensalahartikan kejadian tersebut, mengendorkan celana dibilang ingin perkosa, melakukan CPR dikira mencium. Karena anak tersebut adalah anak dari komisaris polisi, Yunggu akhirnya ditangkap polisi. Keesokan harinya, Yesung yang belum menantikan kepulangan ayahnya, di pulang sekolah dia melihat ayahnya di TKP kejadian kecelakaan tersebut. Yunggu disuruh melakukan adegan ulang kejadian tersebut yang disalahartikan oleh polisi. Yunggu yang memiliki keterbelakangan mental mengikuti apa yang diminta polisi. Yesung yang melihat ayahnya sebagai pelaku utama tersebut ingin menggapai ayahnya, namun tidak dibolehkan oleh polisi. Akhirnya Yunggu dimasukkan ke dalam sel No. 7 dan Yesung dikirim ke panti pengasuhan. Hari pertama Yunggu masuk ke sel, dia mendapatkan sambutan yang kurang meriah. Dalam sel tersebut dapat 5 orang napi yang dipimpin oleh ketua napi yaitu Oh Dal-soo. Dia minta anak buahnya untuk mengecek kasus si Yunggu. Ketika mereka mengetahui bahwa kasus Yunggu adalah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, mereka berlima langsung memukuli Yunggu hingga babak belur. Lalu ketika 5 orang napi mengetahui bahwa Yunggu memiliki keterbelakangan mental dan ingin dijatuhi hukuman mati, mereka berlima sedikit empati terhadap Yunggu. Keesokan harinya di lapangan penjara terdapat napi yang ingin menusuk si ketua napi dalam sel Yunggu, yaitu Oh Dal-soo. Lalu dengan refleks Yunggu berlari dan menyelamatkan ketua napi hingga dia yang terkena tusukan di perutnya. Akibat kejadian itu, teman sel Yunggu yang ingin berterima kasih dan ingin membalaskan budi Yunggu, dan Yunggu hanya menjawab Yesung, yaitu anaknya. Mendengar permintaan Yunggu, ketua napi berencana mempertemukan Yunggu dengan anaknya yaitu Yesung. Lalu suatu momen penjara tersebut kedatangan tamu, yaitu jamuan pertunjukan tarian rohani dari panti tempat asuhan di mana Yesung yang diasuh. Ketua napi yang melihat bahwa ada Yesung dalam kelompok tersebut menyuruh anak buahnya si napi kacamata untuk membawa Yesung ke dalam sel No. 7. Bertemulah ayah dan anaknya. Mereka berdua melepas rindu yang amat dalam. Yesung yang percaya ayahnya tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut dan tidak ingin dipisahkan oleh ayahnya. Namun rombongan panti asuhan Yesung tiba-tiba harus balik karena sang pendeta sakit dan harus segera dirawat. Lalu Yesung yang ingin dibawa kembali rombongannya harus terhenti di gerbang karena rombongannya sudah pergi. Akibat kejadian tersebut, Yesung harus tinggal dalam sel No. 7. Bersama ayahnya, ternyata kedatangan Yesung kecil itu memberikan warna pada sel No. 7. Banyak kejadian yang membuat sel tersebut berwarna sel. Sel yang biasanya dipenuhi oleh derita dan penyesalan menjadi sebuah tawa dan bahagia. Dimulai dari Yesung yang lugu dan lucu yang membuat para tahanan tertawa akibat tingkah Yesung. Selain itu, Yesung yang mengajarkan baca kepada ketua napi dalam sel tersebut hingga bisa. Namun momen tersebut tidak berlangsung lama karena akhirnya Yesung ketahuan oleh kepala sipil polisi.
Akibat kejadian tersebut, Yunggu mendapatkan pukulan dari kepala sipil hingga babak belur. Akhirnya mereka berpisahlah, sang ayah dan sang anak, dalam sel nomor 7. Beberapa hari dalam penjara terjadilah sebuah kebakaran, di mana dalam kebakaran tersebut disebabkan oleh salah satu napi. Dalam kejadian tersebut, semua napi dipindahkan ke tempat yang aman. Sang kepala sipil yang ingin mendatangi pelaku kebakaran tersebut harus tertimpa besi dalam perjalanan dan kejebak. Lagi-lagi Yunggu yang melihat kejadian tersebut membantu dan melepaskan sang kepala sipil hingga akhirnya mereka berdua pingsan. Dalam sadar, tiba-tiba mereka berdua dirawat. Mereka berdua dirawat. Sang dokter memberitahu kepada kepala sang sipil bahwa kalau saja tidak ada Yunggu, mungkin dia sudah tidak ada. Akibat kejadian tersebut, timbullah hati empati kepala sipil kepada Yunggu. Di lain kejadian, Yesung yang telah lama tidak bertemu dengan Yunggu terbaring sakit dan ingin dipindahkan ke panti asuhan yang menjamin hidupnya. Yesung yang mendengar tersebut, dia tidak mau dipindahkan. Dia hanya ingin bertemu dengan ayahnya, yaitu Yunggu. Sang kepala sipil yang melihat tersebut mempertemukan Yunggu dengan ayahnya. Yesung dengan ayahnya di penjara, yaitu Yunggu. Namun itu tidak lama. Setelah bertemu, mereka harus berpisah kembali. Hari-hari berlalu. Teman sel Yunggu yang ingin membantu Yunggu dalam menghadapi kasus tersebut. Mereka tahu seorang Yunggu yang memiliki keterbatasan mental tidak mungkin melakukan hal tersebut. Akhirnya Yunggu diajarkan berbicara guna mempersiapkan untuk sidang Yunggu. Dengan segala persiapan, Yunggu belajar berbicara untuk sidang dia nanti. Namun kejadian dalam sidang itu tidak sesuai dengan rencana. Sang kepala komisaris polisi sekaligus ayah dari anak yang tewas dalam kejadian tersebut mengancam Yunggu bahwa jika Yunggu tidak melakukan yang diperintahkan, maka sang komisaris polisi akan melakukan hal sama kepada anaknya, yaitu Yesung. Akhirnya Yunggu mengaku bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil di bawah umur untuk melindungi Yesung dari tindakan yang ingin dilakukan oleh sang komisaris polisi. Akhirnya akibat kejadian tersebut, hakim memutuskan hukuman mati untuk Yunggu. Namun sebelum hukuman tersebut dilakukan, dia bertemu Yesung yang untuk terakhir kalinya, yaitu tanggal 26 Desember yang bertepatan hari ulang tahun Yesung sekaligus hari hukuman mati Yunggu. Dalam momen terakhir, Yesung menghitung 1-3 dan Yunggu menghampirinya dan meluknya lalu menangis untuk terakhir kalinya. Lalu scan berubah ke masa depan. Yesung yang telah tumbuh dewasa mengajukan sidang banding untuk membersihkan nama ayahnya. Akhirnya sidang tersebut dimenangkan oleh Yesung dan dewasa, dan akhirnya nama Yunggu telah dibersihkan oleh anaknya. Kelebihan film ini adalah akting para aktor yang membuat penonton hanyut dalam kesedihan karena telah mendapatkan penghargaan sampai mendapatkan penghargaan aktor Grand Bell terbaik tahun 2013. Selain itu, film itu bagus terutama untuk kaum milenial pada zaman sekarang untuk lebih menghormati orang tua, terutama sang ayah. Kekurangan film ini memiliki kekurangan hanya satu, yaitu alur yang digunakan. Alur yang digunakan adalah alur maju mundur atau flashback, sehingga ada suatu momen yang penonton kurang mengerti. Pendapat saya tentang film ini sangat saya rekomendasikan kepada kalian yang mencintai film yang bergenre melodrama, yaitu sangat cocok bagi kalian karena dalam film ini kita akan disuguhkan banyak adegan sedih. Selain itu juga film ini, selain sedihnya itu saya sangat rekomendasikan bagi kalian karena film ini juga disertakan oleh drama-drama lucu sehingga kalian tidak terlalu bosan untuk film ini. Terima kasih. Saya Paing, kelas 12 OTKP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.